Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan pembahasan kita adalah zakatul fitri, zakatul fitr atau zakat fitr. Gitu. Langsung saja kita ikuti dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Hukum zakat fitrah. Zakat fitrah wajibatun ala kulli muslimin, wajib atas setiap muslim. Setiap orang Islam itu wajib dizakati. Jadi di sini pembahasannya adalah wajib dizakati. Adapun yang berkewajiban mengeluarkan itu adalah yang berkewajiban untuk menafkahi. Gitu. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan dengan hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin. Rasulullah SAW menetapkan kewajiban zakat fitrah satu sok dari kurma, au sa'an min sya'irin, atau satu sok dari gandum, alal abdi wal hurri, baik dia budak maupun merdeka, wadzakari wal untha, laki-laki maupun perempuan, was-saghiri wal kabir, masih kecil maupun sudah tua, minal muslimina, dari kalangan orang Islam. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah, dan Rasulullah SAW memerintahkan agar dibayarkan sebelum orang-orang menuju ke salat hari raya. Menuju ke salat hari raya. Jadi dibayarkan sebelum melakukan salat hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Ada yang perlu difahami di sini, yaitu budak dan merdeka dua-duanya wajib dizakati dengan zakat fitrah. Lah, budak itu kalau kita mempelajari pembahasan tentang budak dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah, budak itu tidak punya harta. Gitu. Budak itu milik tuannya, hartanya budak itu adalah milik tuannya. Budak itu kerja, hasil kerjanya untuk tuannya. Nah, lah terus budak kok wajib mengeluarkan zakat, bagaimana? Tuannya yang wajib mengeluarkan zakat untuk budaknya. Itu. Wa dzakari wal untha mafhum, laki perempuan kewajibannya sama, sebagaimana salat 5 waktu, laki perempuan wajibnya sama. Was-saghiri wal kabir, masih kecil, masih bayi sekalipun. Gitu. Loh, bayi kan belum mukallaf, belum diwajibkan syariat ini, kan menunggu sampai balik. Nah, dalam bab zakat fitrah itu kena zakat, kena zakat, karena itu ungkapan saya adalah wajib dizakati. Wajib dizakati. Adapun yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya adalah yang menanggung. Yang menanggung kesehariannya. Siapa itu? Ya orang tuanya. Gitu, orang tuanya, bapaknya. Gitu. Nah, dan boleh orang lain membayar zakatnya orang lain, yang penting
gitu. Niatnya sesuai dan diberitahukan. Jadi misalnya saya punya teman, udah kamu saya bayarkan zakat fitrahmu, itu boleh. Nah, saya membayarnya adalah ini zakatnya teman, dan teman itu paham bahwa dirinya telah dizakati atau diberi temannya tadi itu untuk dibayarkan zakat, itu paham. Nah, hikmahnya, kalau tadi itu hukumnya, sekarang hikmahnya. Ani Ibnu Abbasin qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan kewajiban zakat fitrah tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafathi, untuk mensucikan orang yang puasa itu dari kesia-siaan dan dari rafath. Kalau lagu itu sia-sia, rafath itu wallahu a'lam artinya adalah dosa. Ya. Nah, jadi itu. Jadi untuk melakukan zakat fitrah itu untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perbuatan yang sia-sia selama dia puasa, dan bahkan untuk mensucikan dosa-dosanya orang yang berpuasa. Wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan orang miskin. Nah, ini hikmah dari zakat fitrah. Faman addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulah, yang membayarkan sebelum sholat hari raya maksudnya, maka zakatnya itu diterima sebagai zakat fitrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man addaha ba'da sholati, adapun yang membayar zakat fitrahnya itu setelah sholat, fahiya sedekatun minas sedekot, maka itu jadi sedekah biasa di antara sedekah-sedekah umum. Ya. Lah zakat fitrahnya dia gitu, luput gampangnya begitu. Nah, yang dia bayarkan setelah sholat itu menjadi sedekah biasa. Ada faedah yang langsung sesuai dengan teksnya adalah hikmah zakat fitrah itu untuk mensucikan orang yang puasa dari kesia-siaan dan dari dosa yang dia lakukan. Coba kalau kita perhatikan tausiah yang harus difahami di awal Ramadan, ya, itu adalah bahwa orang yang puasa tidak meninggalkan perbuatan yang sia-sia, apalagi perbuatan dosa. Allah tidak butuh puasanya orang seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, "Malam yada' qaulaz zuri wal amala bihi wal jahl, falaisa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dosa, perbuatan dosa, atau perbuatan orang bodoh. Malam yada' qaulaz zur wal amala bihi wal jahla. Siapa yang tidak bisa meninggalkan, ucapan dosa, perbuatan dosa, atau perbuatan orang-orang bodoh. Ya. Perbuatan orang bodoh itu maksudnya apa? Di hadapan orang yang faham gitu kok dilakukan. Nah, gitu. Nah, contoh biasanya orang laki-laki pagi-pagi jogging tapi pakai celana gitu yang pahanya kelihatan. Ini laki-laki loh ya, auratnya kan sampai lutut, tapi dia pakai celana pendek itu kayak celana dalam gitu, jadi pendek, akhirnya pahanya kelihatan gitu. Orang Islam kok kayak gitu, kayak nggak ngerti apa-apa. Lah, nggak ngerti apa-apa itu bodoh, itu namanya al-jahl itu ya. Nah, yang tidak bisa meninggalkan ucapan dosa, perbuatan dosa, atau perbuatan orang bodoh ya, falaisa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarab. Allah tidak butuh puasanya meninggalkan makan, meninggalkan minum. Nah, jadi itu namanya manusia
Gitu. Dan Rasulullah SAW menjelaskan seperti apa sifat manusia. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu banyak salahnya. Nah, namanya manusia, meskipun puasa, meskipun Ramadan, ya perbuatan yang sia-sia bisa jadi banyak dilakukan orang-orang tertentu. Bahkan ucapan-ucapan dosa, mata melihat yang dosa, telinga mendengar yang dosa, dan seterusnya itu. Nah, di akhir diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat ya. Apa tujuannya? Untuk membersihkan orang yang puasa tersebut dari perbuatan yang sia-sia, perbuatan dosa, supaya puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dia puasa dan tidak meninggalkan dosa, ucapan maupun perbuatan, bahkan tidak meninggalkan perbuatan orang bodoh, Allah tidak butuh puasanya. Nah, itu hikmah dari zakat fitrah. Gitu. Kalau hukumnya tadi sudah jelas wajib, ini hikmahnya. Lah sekarang kalau anak kecil kan belum puasa, jadi kewajiban orang tuanya yang puasa. Jadi kewajiban orang tuanya yang puasa. Gitu. Nah, terus waktunya, faedah ini, waktunya betul-betul didapatkan harus sebelum sholat. Kalau dibayarnya setelah sholat, maka nggak jadi zakat fitrah. Zakat fitrah bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Arab itu zakat fitri gitu ya. Baca lengkap itu. Nggak jadi zakat fitri gitu ya. Nah, tapi jadi sedekah biasa. Nah, itu. Lagi yang sangat penting juga untuk diperhatikan, tadi disebutkan gitu, bahwa yang menerima adalah orang miskin. Zakat fitrah untuk memberi makan orang miskin. Tuhratan lis-shaimi minallagwi warafati wa tu'matan lil masakin, dan untuk diberikan pada orang miskin. Karena itu kebanyakan ahlus sunnah memberikan penjelasan zakat fitrah hanya untuk orang miskin. Fakir bagaimana? Mimbabi aula. Pada waktu yang lalu pembahasan kita, orang-orang yang berhak menerima zakat, satu fakir, yang kedua miskin. Fakir itu lebih rendah daripada miskin. Lah kalau miskin saja gitu, ini zakat fitrah untuk orang miskin, ya yang fakir itu miskin, dan bahkan miskin yang paling miskin itu fakir. Berarti miskin gitu, fakir sudah otomatis di dalam. Nah, jadi kebanyakan ulama ahli sunnah menguatkan bahwa zakat fitrah diperuntukkan hanya untuk orang miskin. Gitu. Maksudnya apa? Tidak 8 golongan sebagaimana zakat mal, gitu ya. Jadi zakat itu kan fakir, miskin, amil. Nah, pertemuan yang lalu kan gitu ya, amil, gitu ya. Orang yang baru masuk Islam, orang yang terlilit hutang, budak, fisabilillah, dan orang yang ibnu sabil, yang kehabisan bekal di perjalanan, 8. Nah, untuk zakat fitrah hanya untuk orang fakir miskin. Untuk orang fakir miskin. Tuhratan lis-shaimi minallagwi warrafathi wa tu'matan lil masakin. Itu. Ada faedah yang juga sangat penting. Saya menjumpai langsung dulu waktu saya masih usia belajar, ya, tapi sudah mulai dakwah, sudah mulai ngisi-ngisi tausiah di masjid, di musola gitu ya. Nah, itu ternyata masyarakat itu banyak yang miskin itu nggak bayar zakat fitrah. Bahkan ada yang ngomong langsung gini, saya istilahnya dikasih pipil, dikasih apa namanya, bahasa Jawanya pipil, bahasa Indonesianya itu kayak kartu gitu ya, kartu untuk ngambil zakat fitrah ke masjid. Saya tergolong orang miskin ya, saya nggak bayar zakat, tapi saya juga nggak ngambil. Jadi saya nggak ngambil terus nggak bayar zakat, itu salah. Itu salah. Kita harus menasehati bahwa semua orang Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah apapun keadaannya, yang penting ada yang dikeluarkan. Misalnya begini, di zaman kayak begini, saya tidak punya apapun kecuali beras 5 kilo, misalnya begitu. Misalnya ada orang ya, tidak punya apapun kecuali beras 5 kilo. Terus kamu pakai apa?
Nggak, alhamdulillah, untuk yang lain-lain nggak gitu ya. Nah, apa beras 5 kilo besok habis? Ya ndak lah. 2 kilo aja bisa untuk seminggu wong satu orang. Maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitri ini. Nah, itu menunjukkan bahwa semiskin apapun yang penting masih ada sisa, maka dia harus mengeluarkan zakat fitri ini. Konglomerat, Masya Allah, hartanya itu bukan jutaan, ratusan juta, tapi miliaran. Zakatnya juga hanya 2,5 kilogram beras. Bisa jadi loh, dia sekali makan itu 200.000. Sekali waktu saya mendapatkan info bahwa di salah satu hotel sekali makan itu nilainya 800.000. Sekali makan 800.000 gitu. Dan orang-orang yang makan di situ banyak. Subhanallah. Jadi orang kaya kayak gitu, makan sekali segitu. Zakat fitrah berapa? Nggak boleh banyak-banyak. Ya, nggak boleh, istilahnya itu menambahi aturan di dalam Islam. Ketika zakat fitrah kayaknya kayak apa, punya pabrik, punya sumber uang gitu, tetap zakat fitri itu 2,5 kilogram emas atau 1 sok. Nah, kenapa? Ini bukan menzakati harta, ini menzakati orang supaya puasanya bersih dari al-laghu war-rafath. Nah, jadi itu hikmah yang penting untuk difahami ya, bahwa wah malu rumah magrung, rumah mewah kayak istana, terus zakatnya 2,5 kilogram emas. Udah belikan beras 6 kintal untuk 6 keluarga ini zakat fitrah dari bapak ini. Jadi 6 orang zakat fitrahnya 6 kintal. Nggak boleh menambah-nambah urusan agama. Sodakoh sebanyak-banyaknya zakat fitrah 1 sok atau dengan beras 2,5 kilogram satu orang. 6. Itu adalah hikmah yang penting untuk difahami. Alaman tajib, siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Tajibu alal hurril muslimil maliki lima yazidu an kutihi wa kuti iyalihi yauman wa layla. Gitu. Wajib atas setiap muslim yang punya kelebihan dari kebutuhan sehari semalam, wajib membayar. Gitu. Bayar zakat fitrah. Nah, kalau misalnya keluarga itu 2 orang tua, istri, anak-anak, itu ada di tanggungan dia. Ya, yang penting punya kelebihan dari kebutuhan sehari semalam untuk satu keluarga, maka wajib mengeluarkan zakat per orang 1 sok. 1 sok tadi dengan bahasa Rasulullah SAW, dengan bahasa kita 2,5 kilogram makanan pokok. Nah, wa tajibu alaihi an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu. Wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan juga wajib membayar untuk orang-orang yang di bawah tanggungannya seperti istri, anak-anak gitu. Nah, pembantu gitu. Pembantu biasa sehari-harinya makan di rumah majikan, ya kalau gitu dibayar oleh majikan. Kalau bayar sendiri bagaimana? Boleh ya, dibayar majikan boleh, sah, dibayar sendiri juga boleh. Ya. Idza kanu muslimin, yang penting mereka beragama Islam. Ya. Ukuran zakat fitrah tadi sudah langsung diberitahukan, yaitu 1 sok. Ya. Ada hadis yang diangkat 1 sok. Ya. Nah dan satu-satunya yang disebutkan oleh ulama juga ada dalilnya, yang tidak 1 sok tapi cuma setengah sok, itu adalah qamh. Qamh itu apa? Qamh itu diartikan dengan bahasa Indonesia gandum juga, tapi syair dan qamh itu lain. Kalau qamh itu gandum yang besar-besar dan ada kulit luarnya, ada dagingnya, ada bijinya. Tapi kalau syair itu kulitnya tipis terus langsung daging.
Tapi gandum juga nyebutnya gitu ya. Kalau kita lihat di dalam penjelasan apa sih bedanya qamah sama syair gitu ya. Yang bahasa Indonesianya dua-dua diartikan gandum gitu. Nah, qamah itu lebih besar, qamah itu ada kulit luarnya, ada dagingnya, ada biji dalamnya gitu. Misal kayak kurma ya. Kurma itu kan nggak ada kulit luarnya. Kulit luarnya yaitu jadi daging, jadi dimakan juga. Nah, kalau kurma itu kurma yang cukup bagus, kulit luarnya nempel daging, kan nggak pakai dioncek ya, tapi langsung dimakan. Itu kurma ya. Nah, qamah itu ada kulit luarnya, terus ada dalamnya, ada dagingnya, terus dalamnya itu ada bijinya gitu. Nah, syair itu kulit luar terus langsung daging kayak beras gitu. Nah itu. Nah, dan semua selain qamah gitu, gandum yang disebut dengan syair, kurma, makanan pokok lain seperti beras, jagung, semuanya adalah satu sok. Satu sok. Nah, satu sok itu berapa? Satu sok itu yang sangat umum dan hampir semuanya mengatakan hampir 2,5 kilogram. Akhir-akhir ini muncul mubaligh yang mengatakan Syekh Fulan menyandarkan kepada ulama, ya, menjelaskan bahwa satu sok itu hampir 3 kilo. Ya. Nah, harus diteliti. Kenapa? Karena itu yang mengatakan hampir 2,5 ya, mepet hampir betul-betul mepet dengan 2,5 kilogram itu juga sudah pengukuran banyak ulama Ahlus Sunnah. Nah, salah satunya adalah sok yang diketahui oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, dan beliau pernah mengatakan bahwa aku mendengar ada orang yang punya sok kuno yang itu ada tulisan atau ada bukti bahwa itu adalah sok yang ada di zaman Nabi SAW. Akhirnya dicari dan ketemu, terus dibeli dengan harga yang sangat mahal. Kenapa? Dia tetap mau. Kenapa? Karena untuk kepentingan masalah ini. Nah, lalu ditakar, kemudian diukur 2,5 kilo atau hampir 2,5 kilo. Itu Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Nah, kembali bahwa zakat fitrah adalah makanan pokok 2,5 kilogram khusus untuk kita di Indonesia. Dan hampir semua ulama mengatakan tidak boleh dibayar nilai. Apa maksudnya? Saya bayar uang zakat fitrah saya berupa uang senilai 2,5 kilogram. Hampir semua ulama tidak boleh. Nah, yang membolehkan adalah Abu Hanifah dan pengikutnya yang setuju. Nah, tidak semua pengikutnya setuju. Ya. Nah itu. Nah, alasannya apa? Alasannya itu banyak keadaan, banyak kondisi yang orang miskin, orang fakir itu lebih butuh uangnya dibandingkan dengan makanan pokok. Apalagi yang berkaitan dengan hari raya gitu. Makanan pokok sudah punya tapi kebutuhannya masih banyak. Itu alasannya, tapi ulama Ahlus Sunnah jumhur kebanyakan melarang. Terus di sini Syekh Abdul Azim bahasanya bagus ya. Qultu, kata Syekh Abdul Azim Al-Badawi, wa qaulu Abi Hanifah rahimahullah mardud, pendapat Abu Hanifah boleh dibayar uang itu tertolak. Li'annahu, karena Allah SWT berfirman, wa makana rabbuka nasiya, Tuhanmu tidak lupa. Falau kanatil qimatu mujzi'ah, seandainya uang atau nilai 2,5 kilogram makanan pokok boleh dibayar nilainya, uangnya, ya, la bayyana dzalika Allahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya pasti memberikan penjelasan, dan Allah tidak lupa. Allah tidak lupa. Kenapa kok tidak memberikan penjelasan? Berarti tidak boleh. Kenapa? Karena agama itu yang diturunkan oleh Allah, yang dijelaskan oleh Rasulnya. Yang tidak diturunkan, yang tidak dijelaskan, berarti itu tidak termasuk agama. Itu gampangnya gitu. Fal wajibu al-wuqufu 'inda zahirin nusus, maka wajib menetapi seperti apa teks ayat atau teks hadis, min ghairi tahrifin wala ta'til, tidak boleh ditakwil atau diselewengkan maknanya. Nah, kesimpulannya
pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama, dan insya Allah itulah yang benar, dan yang menyelisihi itu lemah, ya, hendaknya tidak diikuti. Apa itu? Zakat fitrah harus dibayar berupa makanan pokok. Nah, waktu mengeluarkan zakat fitrah tadi juga sambil penjelasan sudah dilewati bahwa waktunya itu sebelum sholat hari raya. Wa yajuzu ta'jiluha liman yakbidhuha minal amilina 'alaiha qabla al-fitri biyaumin aw yaumaini. Itu orang yang mengambil dan membagikan dibenarkan apabila mengambil zakat fitrah untuk dibagikan pada yang lain 1 atau 2 hari sebelum hari raya. Nah, dan dari sahabat juga gitu, banyak yang membayarkannya 1 atau 2 hari sebelum hari raya. Ya. Nah, jadi waktu zakat fitrah 1 atau 2 hari sebelum sholat hari raya Idul Fitri gitu. Nah, apa boleh membayar zakat fitrah misalnya mulai tanggal 1, tanggal 10 akhir Ramadan, tanggal 21 Ramadan, atau bahkan mulai awal Ramadan, boleh apa enggak? Nah, kebanyakan ulama mengatakan apabila ada hajat, apabila ada kepentingan, kenapa? Ada alasan, maka insya Allah boleh. Boleh ya, tetap sah hukumnya, tapi nggak bagus. Kecuali apabila ada sebab yang menjadikan itu lebih mendesak dibandingkan dengan dibayarkan di akhir. Nah itu. Kecuali ada alasan, gampangnya begitu. Kalau tidak ada alasan, sah tapi tidak bagus. Yang bagus 1 atau 2 hari sebelum sholat hari raya. Wa yahrumu ta'khiruha an waqtiha li ghairi udhrin, dan haram membayar zakat fitrah terlambat. Terlambat itu kapan? Sampai akhirnya sholat hari raya didirikan gitu. Sampai sholat didirikan atau setelah sholat hari raya, itu haram hukumnya. Meskipun di sini dikatakan li ghairi udhrin, tanpa uzur ya, tapi intinya adalah haram. Nah, bagaimana kalau orang itu lupa? La yukallifullahu nafsan idza la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami kalau kami lupa. Dan Rasulullah SAW bersabda, catatan pena itu diangkat dari 3 hal, salah satunya adalah apabila orang itu lupa. Berarti tidak dihukum, tapi tidak merubah bahwa hukumnya menunda adalah haram. Gitu. Nah, karena itu di sini dikatakan li ghairi udhrin, nggak ada uzur terus membayarnya kok setelah sholat hari raya, itu haram. Gitu. Nah, dan dalilnya dari awal tadi juga sudah disebutkan, di sini disebut lagi bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah itu untuk mensucikan orang yang puasa dari kesia-siaan dan dari perbuatan dosa, dan sebagai makanan untuk orang miskin. Dan barang siapa yang membayarkan sebelum sholat, maka zakatnya diterima oleh Allah SWT. Dan barang siapa yang zakatnya setelah sholat, maka itu jadi sedekah biasa, berarti zakat fitrahnya dia tidak membayarkannya gitu. Dan ada tambahan di dalam bab zakat, yaitu bab sedekah sunnah. Nah, sesungguhnya sedekah sunnah di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu banyak macamnya dan dorongannya sangat kuat gitu. Jauh lebih banyak dibandingkan dengan zakat. Nah, tapi zakat itu ancamannya yang sangat keras gitu. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Nah, dan infakkan yang Allah rizkikan pada kalian. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i, orang yang selalu menginfakkan di waktu lapang, di waktu sulit. Semua itu secara umum adalah pembahasan yang sunnah gitu. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin gitu, zakat itu
patokannya sangat jelas, gitu. Hampir semua bentuk zakat itu adalah setahun, kecuali zakat pertanian itu waktu panen, dan zakat rikas barang temuan itu waktu nemu, gitu. Kalau nggak gitu, itu 1 tahun, dan yang dizakati itu gitu, nyata, gitu. Jadi misalnya zakat mal gitu. Nah, harta yang ada itu yang dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Adapun yang sudah habis dimakan, habis digunakan untuk kepentingan-kepentingan, itu tidak kena zakat. Udah gitu zakatnya itu dari sisa kebutuhan tadi itu sedikit, hanya 2,5%. Tapi kalau sodako, Masya Allah, para sahabat dan orang-orang dermawan itu sodakohnya itu tidak terhitung. Ada yang lebih dari separuh hartanya itu disedekahkan. Nah, ada sahabat yang kalau mendapatkan rezeki langsung separuh disodakohkan, separuh untuk kepentingan keluarga. Yang untuk kepentingan keluarga nanti ada jalan sedekah lagi, dikeluarkan lagi. Nah, itu jadi kayak gitu. Ini yang sodakoh. Nah, kalau urusannya adalah kalau babnya adalah sodakoh, maka janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga disebutkan supaya orang itu tidak bakhil, supaya orang itu betul-betul ringan bersedekah. Gitu. Misal Allah SWT berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, gitu. Menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Itu seperti orang menanam. Kamu sedekah itu seperti kamu menanam. Kamu tanam 1, tumbuh bercabang 7. Setiap cabang akan buah 100. Berarti kamu nanam 1, kamu panen 100. Nah, didorong untuk banyak-banyak bersedekah, balasannya itu sangat banyak. Semakin sempurna ikhlasnya, semakin sempurna balasannya. Rasulullah SAW bersabda itu, bahwa amal umat Islam ini dilipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan bisa dilipatkan lebih dari 700. Lagi, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani." Gitu. Tidak ada satu hari pun yang dilewati oleh hamba kecuali setiap pagi Allah menurunkan 2 malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, malaikat yang satu mendoakan kepada orang yang sedekah, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang menginfakkan hartanya itu jadikan tetap hartanya, gantilah ya Allah hartanya. Dan orang yang waktunya sedekah nggak mau sedekah, malaikat yang satu mendoakan, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang memegang erat hartanya itu jadikan habis hartanya. Nah, coba didoakan oleh malaikat, orang yang memegang erat hartanya, ya Allah, jadikan habis hartanya. Allahumma ati mumsikan talafa. Gitu. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, gitu, jadikan habis orang yang memegang erat. Memegang erat hartanya itu maksudnya orang yang nggak bersedekah tadi itu. Gitu. Nah, kemudian penjelasan tentang sedekah lagi. Sedekah kepada orang miskin itu mendapatkan pahala sedekah kepada kerabat itu mendapatkan 2 pahala sedekah dan pahala mengeratkan hubungan kekerabatan, hubungan silaturahim. Nah, itu yang diangkat di sini, di sini seperti itu ya. Nah, karena itu maka pembahasan tentang sedekah sebanyak-banyaknya. Setiap mendapatkan gaji sedekah, nah itu bagus. Nah, itu. Dan sedekah beda dengan zakat. Sedekah sebanyak-banyaknya gitu. Nah, dijanjikan oleh Allah gitu, diganti oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah. Nah, dan adapun zakat itu ada ketetapannya, baik ketetapan yang dizakati, ukuran zakatnya, nisabnya gitu. Nah, waktunya semuanya ditetapkan secara rinci. Itu bedanya zakat dan sedekah. Mungkin ini yang bisa
kita fahami bersama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kesimpulan dari pembahasan urutan kita, yaitu kita telah membahas bab zakat fitrah. Hukum zakat fitrah adalah wajib. Setiap orang Islam, kecil maupun sudah tua bangka, sudah tua rengka, jadi misalnya sudah pikun gitu ya, semuanya wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Siapa yang berkewajiban zakat? Yaitu yang berkewajiban menanggung orang Islam itu. Nah, jadi itu zakat fitrah. Ukuran zakat fitrah berupa makanan pokok 1 sok atau 2,5 kg beras. Yang ketiga, zakat fitrah boleh dibayarkan orang lain. Dibayarkan saudaranya, dibayarkan orang tuanya, dibayarkan anaknya. Yang penting setiap orang itu telah dikeluarin zakatnya. Pembahasan yang keempat, waktu zakat fitrah harus sebelum sholat. Yang baik adalah 1 atau 2 hari sebelum sholat hari raya. Dan boleh dibayar beberapa hari, tapi kalau tidak ada sebab yang mendorong, maka kurang bagus karena waktunya jauh dari sholat hari raya. Zakat fitrah hanya untuk orang miskin. Maksudnya 8 golongan yang berhak menerima zakat itu tidak berlaku di zakat fitrah. Zakat fitrah hanya untuk fakir dan miskin. Nah, berikutnya, orang yang kaya raya, orang yang sangat miskin, semuanya harus mengeluarkan zakat fitrah. Yang penting patokannya ada yang digunakan untuk mengeluarkan. Jadi yang konglomerat zakatnya juga makanan pokok 1 sok. Yang miskin, yang penting masih punya kelebihan, juga harus membayar zakat fitrah 1 sok. Nah, dan hikmah zakat fitrah ini adalah untuk mensucikan orang yang puasa. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan kita betul-betul bisa berjalan di atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikan kita diterima dan dilipat gandakan, kekurangan dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan radhiyatan mardiyah. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.